yang ada di Pangandaran ya. Nanti kita coba pertama kita masukin ke gua panggung ya. Di sini gua panggung yang ada istilahnya mungkin ada petilasan-petilasan di dalamnya ya. Coba kita lihat ya ke dalam yuk. Gua ini merupakan tempat Mbah Jaga Lautan, anak angkat dari Nyi Roro Kidul, untuk menjaga lautan di daerah Jawa Barat pada khususnya dan menjaga pantai Nusantara pada umumnya. Mbah Jaga Lautan mempunyai 7 istri dan hidupnya selalu bertengkar satu sama lainnya. Pada suatu hari, istri yang ketujuh tidak sempat ditengok karena pergi memancing dan mendapatkan ikan tempel pada pancingannya. Setelah mendapat petunjuk dari Nyi Roro Kidul, Mbah Jaga Lautan mengajak ketujuh istrinya makan bersama dengan ikan hasil tangkapannya. Terbukti, ketujuh istrinya hidup rukun. Nah ini hanya simbol aja, bukan berarti ada orangnya ya. Jadi Makom. makom. Makom lah ya. Ki Jaga Lautan ini pernah di sini kan, cuman dia itu menghilang, nggak tahu kemana, nggak ada itunya. Tapi setahu masyarakat di sini ada orang yaitu Ki Jaga Lautan di sini bertapa, tapi dia itu menghilang. Jadi bikinlah simbol seperti ini. Ya, sebagai rasa penghormatan ya masyarakat di sini. Jaga Lautan ini asli sini, orang sini. Kebetulan kalau ini orang Mesir ya. Orang Mesir. Mesir betapa di sini. Orang Mesir kebanyakan di sini. Iya. Kan cuman kalau namanya nggak tahu siapa, cuman kita bikin nama seperti ini, Ki Jaga Lautan. Kita berdoa aja. Ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Pada suatu hari, Mbah Jaga Lautan memberitahukan kepada istrinya bahwa dirinya akan melakukan semedi yang cukup lama. Merasa penasaran ditinggal dalam waktu yang lama, para istrinya menengok ke tempat semedi dan ternyata Mbah Jaga Lautan atau suaminya itu sudah tidak ada. Menunggu dengan waktu lama tidak kunjung datang juga. Akhirnya, untuk mengenang Mbah Jaga Lautan, para istrinya membuat makam sebagai tanda setia kepada suaminya. Om, sekali Om diem di situ, rasain auranya. Udah kerasa? Enggak, rasain dari dalamnya. Mau Om mau Abi boleh. Doaan ya, dengan Om. Ki, sorot sih Ki. Enak, rada. Oh, guanya. Oh, betapa ini. Jadi ini tempat Jadi sepertinya ini kayak tempat betapanya. betapa. Jadi betapa orang-orang yang tapa itu di dalam. Itu lokasinya di dalam. Menurut pandangan lain yang memiliki indera keenam, tempat ini terlihat seperti panggung megah tempat pertunjukan. Dan tepat di makam itu, Ki Jaga Lautan duduk bertapa. Wujudnya mengenakan pakaian serba putih dengan sorban di kepalanya.
Mik di mana? Ini masuk ke gua Parat ya di sana. Nah, itu awalnya lebih parah lagi karena Ini kartu ini. Hah? bukan hanya tuntas. orang jadi dengan sisanya lebih tinggi ya. Penghuninya. Lihat teh. Dari pang. Oh iya legenda iya. Iya. Bau naus, bau beda. Aka karek wisata malam. Atau pernah? Isi kapung kurmanya rame aja di Rame. Pesieun anjing. Ayeuna mah beda. Karena meren jadi emang can non teh iya geus lama tadi masukin. Orang jarang aya di dia misalnya untuk malam hari tah ayeuna mungkin Ya. kita mulai deh. Oh, buat sekarang ini di sini nggak ada yang berani mau orang pun, dan emang nggak berani sih udah lama, soalnya ini nggak boleh untuk tempat wisata malam. Jadi kalian mau tuh ikutin aja terus lanjutin. Nah, ini dulu sebelum tsunami di sini. Ini batunya nyatu, ah. Oh, sebelum tsunami batunya. Kan cuman begitu tsunami terjadi kan gelombangnya agak besar juga. Ya. Ini terbelah ini ya. Intinya mah kita sama tsunami lah ini Ya. batu ini. Batu ini terbelah. Saking gedenya. Bisa anak. Nah, ini namanya gua Parat ya. Parat Gua itu Parat. artinya tembus ya. Jadi kita masuk dari lubang yang satu keluar ke yang lubang yang lain ya. Mungkin tembusan dari yang tadi? Bukan. Oh, bukan, Ini beda lagi. Kita masuk dari sini, tapi kita nanti keluarnya ke pinggir pantai ya nanti. Oh, ke pinggir ke pantai. lubang yang berbeda nanti. Ya, langsung ke arah ke Pasir Putih. Dari sini dari setar dari lubang ini kita nanti keluar nggak ke sini lagi. Kita langsung ke sana ke arah pantai. Ke arah pantai. Pasir Putih. Maaf sebelumnya, ini yang saya perhatiin ya, kayak tempat-tempat keramat itu kok kebanyakannya di sini gitu. Sedangkan kan kalau pantai ini, pantai Pangandaran itu luas ya, banyak tempat lain lah gitu. Kenapa hanya di sini aja? Sebenarnya banyak, Kak. Cuman nggak dipublikasikan ya. Karena mungkin karena istilahnya kalau untuk di sini kan pertama itu dekat dengan pariwisata. Pariwisata itu area pantai yang nyaman ya, Iya. yang baik untuk keselamatan untuk kita ya kan. Sebenarnya banyak yang keramat-keramat juga yang seperti terkenal juga di sana. Nah, di sana juga nanti kalau misalnya ada waktu kita langsung bisa ke sana. Itu lebih keramat lagi. Di daerah tempat. mana itu? Daerah saya. Itu ada gua, berapa gua? Ada 4 gua. Tapi di sini masih ramai pengunjung yang Kalau di sini kalau malam kita nggak ada. Kalau yang jarah banyak. malam nggak ada. Malam itu hanya khusus malam Jumat sama Selasa Kliwon yang suka ada. Oh, Kalau untuk golongan tertentu atau memang kebanyakan pemerintah setempat ya. pemerintah setempat? Iya, kebanyakan. Kalau untuk luar ini mungkin nggak terlalu ramai lah gitu. Kebanyakan orang-orang kita sih, orang penduduk sini lah. Penduduk sini. Gitu. Termasuk itu pemerintahan tadi, Ah, ah. orang-orang pemerintahan. gitu. Setiap malam Jumat dan Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Suka ramai banget tuh di sini. Udah, kita boleh masuk ini sekarang. Ayo, oke? Oke. Kalau di sini kan gelap banget, kita senternya mungkin bisa masing-masing. Yang nggak bawa senter kita pakai handphone aja ya. Ini Syekh Muhammad sama siapa? Syekh Muhammad sama satu lagi tuh siapa lah, nggak tahu. Syekh Muhammad yang mana? Nggak tahu tuh, nggak tahu yang ini, nggak tahu yang itu. Itu yang Kalau kuncinya itu, juru kunci itu sendiri. Kalau sekarang udah nggak dibolehkan ya. Oh, Ya, jadi udahlah apa adanya gitu. Kecuali siang itu pun ada satu orang, tapi itu hanya di Renggani saja ya. Di sini enggak. Jadi enggak terlalu apa? Ya apa adanya lah kayak gitu, enggak ada Tapi yang ini dijaga. yang ngerawatnya dari Yang ngeramat, dari yang dinas. ngerawat paling dinas. dari dinas. Dinas termasuk pariwisata. yang nggak ada juru kunci itu, yang di jaga lautan juga sama, nggak ada juru kunci. Iya, enggak ada. Enggak ada kalau di sini. Nah, kira-kira menurut Akang sendiri nih, adanya simbol ini mungkin ya, terus sama makomnya Ki Jaga Lautan itu tahun berapa? Kalau ini mungkin Lebih dulu udah mana kira-kira? lebih dulu ini ya tuh. Ini. Ini.
Ya. Daripada yang Ki Jagalautan. Daripada Kalau kita. nggak salah kakak beradik ya. Ya, kalau nggak salah mah teh ini teh. Ini hanya simbol aja tapi ya. Kalau orang emang nggak tahu, soalnya pokoknya petilasan kayak gitu lah. Oh jadi orang-orang dulu juga bukan itu ya. Kalau orang-orang dulu makamnya panjang-panjang emang. Mungkin. Iya, beda soalnya kalau makam-makam dulu. Mau lanjut masuk? Awas ya kepalanya kalau di sini biasa tradisi orang kita orang ke timur-timuran ke barat-baratan ke timur-timuran. Jadi kalau kita misalnya mau masuk ke rumah orang kita harus kepalanya berunduk ya. Ya. Itu tandanya kita menyapa dia. Assalamualaikum. Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad ditugaskan oleh sang ayah untuk menyebarkan agama Islam hingga tanah Jawa dan tiba di Pangandaran. Di depan bagian dalam gua terdapat 2 kuburan petilasan dari Syekh Ahmad dan Syekh Muhammad yang dibuat penduduk yang dimana pernah menerima ajarannya untuk mengenang kedua panutannya yang kepergiannya tak diketahui. Di dalam gua ini juga terdapat stalaktit dan stalagmit alam yang dimana filosofi tersebut mengajarkan bahwa ketika berkunjung ke rumah orang lain harus menggunakan tata krama dengan membungkukkan Ini yang badan. disebut zat kapur. Kalau misalnya dia mengandung air, dia itu masih hidup biasa, masih bisa membesar. Kalau ini kayaknya udah enggak. Nggak bisa membesar. Ya udah segini. Kalau dulu pas zaman Batu Ali ini diincer banget ya. Oh ini tuh diincar banget ah. Enggak ya Bang. Tapi bener ya berkira. Tinggal dilihat-lihat Oh, ke iya. bawah ya. Nah ini juga Nah, ini. salah satu fenomena alam yang harus kita tahu. Yang ini sebutnya batu onta ya. Jadi batu yang berbentuk seperti onta kayak gini. Nah, Oh, iya. Ini Itu- kepala, yang ini Ini itu kesini. badannya ya. Ini batu onta. Ini badannya, ini kepalanya gitu ya. Kesini. Ini juga anaknya nih. Nah kalau ini bisa ngegantung gini gimana? Ini disebut stalaktit ya. Jadi yang batu-batu hidup Ya, ini kalau- tadinya itu air ya. Kalau ini mah Tapi lama-lama fenomena alam batu biasa. ya seperti ini. Lautan. Nah, kalau ini ya, maaf tapi sebelumnya agak jorok sedikit karena ini emang fakta ya dan nyata. Ini disebut batu kelamin ya. Iya, betul. Yang ini laki-lakinya, yang ini perempuannya. Kalau perempuannya ini udah nini ya. Oh, iya. Karena Udah soalnya. dia udah nggak bisa membesar. Kalau yang cowok ini udah masih bisa membesar karena dia mengandung air ya, zat kapurnya seperti ini. Nah, katanya ini mitosnya air tersebut bisa mengurangi jerawat di muka kita. Karena ini sangat bagus banget ya zat airnya. Kira bisa membesarkan juga gitu. Membesarkan kelamin ya. Ya. Oh, kecil. Hah? Ini masih membesar. Ya? Kalau yang perempuannya udah enggak. Dia Jadi udah- begini ah. Kalau dulu kalau nggak salah saya tuh pernah dengar ada binatang ya. landak ya. Landak ya, masih Landak ada sama kelelawar masih ada ya sini. Nanti. Mengurangi jerawat ah. Mengurangi jerawat. Bisa makin tampan juga. Iya, oh bisa makin Nah, itu sih yang saya Berarti mau. ini mulai dari nol. Mulai ada. Ah? Mulai dari nol tampannya. Ke sebelah kanan ya. Nah, sebelah kanan sini ini salah satu fenomena juga ya. Ini yang disebut batu cikaracak laun-laun jadi legok. Ini Tai cak-cak ninggal buatan kana untuk manusia ya? gila-gila di lebok da ieu. Jadi artinya mah sebenarnya pengertiannya sebodoh-bodohnya orang kalau misalnya dia mau belajar insya Allah dia bisa Nah, gitu, itu pinter lah namanya. gitu. Jadi Peribahasanya mah ya. peribahasa nama lah gitu. Terus ini buatan manusia atau memang Ini asli ya. Ini asli tadinya dia tuh batu, tapi karena terkikis terus tertetes semakin lama semakin seperti ini. Ini yang disebut Benggala Malampir yang ini ya. Jadi yang di TV-TV itu. Jadi buat melihat apa musuhnya dari kaca benggala ini. Oh, iya iya yang air. Ya, yang air itu. Ya, ini masih hidup ya. Ini masih hidup. Kalau mengandung air seperti ini zat kapur ini masih hidup. Dia masih bisa membesar bahkan nanti mungkin ribuan tahun atau jutaan tahun ini tertutup sama batu. Batu ini. Ini semua gua ini ya. Ini ada khasiatnya nggak air ini? Kalau untuk air seperti ini udah pasti ya. Karena udah pasti bersih banget ya, karena tersaring dari atas dari tanah, akar, batu. Iya.
Udah pasti itu. Ini bisa langsung diminum juga air kayak gini. Kita cobain. Coba dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu mah tilas kokocok Aduh, no bener eta. Minum yang kagok lah. Bahaya tuh alah nih. Namanya Luar biasa ya. Ini batunya asalnya menggunduk satu gitu. Cuman sekarang jadi sudah mah deklok udah. terus aku nungguan ngecelakaan ieu. Mau benang. Ini bisa deklok ini seberapa ratus tahun? Ratusan. Kita coba gini aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tampan. Ya, nggak mulai dari nol loh. Ini nambah ketampanan gua Ini loh. duanya level 2. Ya, level 2. Emang sampai level berapa? Level 3 mana mah? Oh, mana? Level 1. Anggur mah bismillah lain ngomong wae. Kan Inggris bismillah. Sok itu ke bismillah deui jempe Bismillahirrahmanirrahim. cicilan. Kejayaan. Asin dah, teh. Ente Tawarnya. tawar Masih banyak ya. Yang kita lihat. Oke, yuk. Yuk. Nah ini sini lagi ya. Nah, ini batu ayam ya. Nah ini dia masih hidup ya. Ini ping-pingna itu bujurna. Nah iya. Oh, itu Batu tunggir pa namanya. ayam. Tunggirna itu. Ini masih pa ayam. Siga kepala nya anya, kepala naon gitu. Ular gitu. Nya kepala ayam. Paha. Siga kepala. Nah ini masih bisa membesar ya. Kalau masih mengandung air. Atas bawah. Ente ini tunggir. Iya nana sih itu. Heeh. Siga kepala. Nah biasanya di sini ini dua landak ya. Biasanya dia keluar landaknya, tapi kalau siang hari kalau malam dia enggak. Masih ada anak. Karena kita nggak bawa makanan juga ya kita ya. Bawa makanan, ada yang bawa makanan nggak? Enggak ada. Nggak ada. Landaknya keluar ini ya kalau misalnya dia. Ini kan ada bekas-bekasnya kacang ya. Apa kecoklat cenah, Kok ada ini Coklat suara resepan teu, ada suara kecelakaan air, tetesan air emang di dalamnya ada ini. Kayaknya ada sih. Ini pakai kresek biasanya gigi-gigi. Oh, itu tuh. Manuk Ya coklat biasa tuh. Ah, mau biasa teh mah hakaneun abdi teh jeung namanya. Oh, gedenya. Tak aya alalai hiji dua. Nah, Cuma semuanya tutup cahaya ya di sini ya. hah? Tertutup pisan. Tertutup pisan siang ge we lah. Pokoknya ampun adi dia mah. Awas ya, lihat-lihat jalannya. Masih bisa membesarnya ayahnya. Oh, karari kita. Oh, iya mah amun teu ngandung air mah gitu. Oh, mun siga tadi ayah siga kecelakaan bisa. gitu. Sebelah kanan. Ambilnya sebelah kanan. Nah, ini langsung tembus ke pantai ya. Tos pelan-pelan. Coba ke bawah. Tengah. Coba tengok ke arah kanan nah, di sini ya. Coba lihat, nah ini batu gajah ya. Batu gajah dan Oh. itu anaknya sebelah pinggirnya itu sebelah kanannya. Oh, iya. Ini ibunya itu anaknya ya.
Kalau mau lihat gajah kurus ke atas ya, sana. Nah ini nggak makan 18 bulan kalau Oh, jadi kurus gajahnya. begang eta mah kitu ah. Eta mah juga hiji dulu kamari benang corona teh. Ayeuna nya. Nah, Nu ieu mah indungna. indungna. Tah eta anakna. Tah ieu sih ke kepala bebek ieu tah. Ini udah tembus lagi ke pantai ya. Itu tembus pasir putih teh dia. Kayak langsung kali itu langsung ke pasir putih. Kurang dilanjut ya. Sok. Kira panas gak? Dia nu ngerima ayeuna daripada nu hujan saja namanya. Nu Iya, goan oge. ngeri buaya. Nu ada goan. Hmm? Nu ada goan. Ini. Nah, cuy. Jadi bilang ini yang paling ngeri di antara gua tadi dua itu. Ini yang paling ngeri. Ikutin aja. Nah, kalau ini jarang dijamah sama orang ya. Jarang dijamah sama orang ya. Nah, namanya gua miring. Kenapa kita nggak bisa masuk? Karena kondisinya kita itu, sih bisa masuk tapi dengan keadaan kita badan memiring ya. Oh gini. Nah di sini kenapa disebut jarang dilihat orang? Karena di sini berbentuk seperti pocong ya? Hah? Pocong. Ini di atas nih, kayak gini. Seperti ini. Jadi dia tuh orang takut kalau lihat ini ya. Kalau siang itu. Jadi anak-anak kita nggak boleh kesini karena ada simbol seperti ini. Padahal itu batu alami ya, stalaktit. Jadi batu-batu hidup. Dan cuman dia udah nggak hidup, batunya kan secara alami ya. terbentuk secara alami ya, bukan berarti ada sesuatunya di sini, enggak ya. Gitu. Tapi ini jarang dijamah oleh orang di sini. Ya, Anak-anak juga nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, di sini masuk silakan. Gak bolehnya dalam artian kayak takut itu gitu. Takutnya kan dia nanti trauma. Oh. Nah, ini yang disebut buat gua miring, kita tuh bisa ke sana tapi keadaan dengan miring ya. Badan kita keadaan harus miring seperti ini, bukan nggak bisa ini langsung tembus ke sana ke cagar alam yang tadi itu. Terus miring. Harus miring. Nah, Jadi harus jalan miring. kita harus gini gitu tah. Kayak keyep. Kalau di sini udah pada mati batu-batunya karena udah nggak mengandung air ya di sini. Nggak usah masuk lah kalinya. Enggak, mau masuk. Nah, Soalnya itu nah, mungkin masih ada pengen apa gitu di sini dulu silakan. Nyobain ini Ham. Kita nyobain ini yuk. Cobain mediasi dulu sebentar. Merasakan aura di sini. Oke? Mungkin Ham. Sini dulu. Bi, Yuk, sorry. Lamun bisa, abi bari silanya. apa sila? Heeh. Dikucingnya di ukur batu itu. Punten kita. Ini dia. Orang kami kang heula, ulah hilap. Ya. Beres pembacaan. Sok. Di dia teh. Iya. Oh, punten ngiring sakedap. Punten ngiring sakedapnya. Di antara berbagai goa yang ada di cagar alam Pangandaran, salah satu yang paling populer adalah Goa Miring. Namun oleh masyarakat lokal, goa tersebut juga dijuluki Goa Penampakan akibat batu stalaktit berbentuk pocong di dalamnya.
Tim berupaya melakukan mediasi untuk dapat merasakan aura di dalam gua miring ini. Dan hasilnya Assalamualaikum. Turnuhun sadayana. Assalamualaikum. Oke. Gua itu. Jadi batu itu bukan mitos. Batu itu emang ada mengandung arti. Gimana ya? Emang ada itu yang tadi emang kenapa ya anak-anak nggak boleh terus ngeliat batu itu, tapi emang ada penjaganya. Jadi gue lihat jadi batu gitu ya, batu gitu, kayak batu gede gitu, ada orang tapak. Lihat yang gue rasain terus ada tiupan angin dari belakang, tiba-tiba tiupan gitu. Itu cuma sebentar, mungkin kalau lama lagi ya lebih. jadi posisi si Abi saat tadi tapa itu pas ada yang tapak juga. Ya kan benar, ada yang sila. Ya, tapi memang pasti situ sebenarnya, ada di situ. Jadi kenapa Tia tadi suruh Abesa konsentrasi di situ karena posisinya juga sama di situ dan sampai sekarang juga Masih dia ya. masih Iya. ada. Ya, benar. Posisi juga sama gitu soalnya gue lihat. Gak bisa sebutin namanya siapa karena kan takutnya ada kesalahan nanti jatuhnya malah Gue serius keringetan banget. Mungkin kita lanjut lagi soalnya ini masih banyak lokasi di sini. Lanjut lagi. Mana lu jeung si An aturkeun si Ala ya. Kurang rek ada udah naik skin race namanya si soalnya cuma mungkin. Assalamualaikum. Hah? Bukan teh? Wah, malah ayam monyet malam mah. Tadi aya nu ngobrol di lebet. Heeh, kumaha? Aya pas dia lebet mah sami aya nu tapa oge. Oh, di lebatna. Tapi eta batu sanes mitos oge ya emang aya nu ngajagina. Video di Gua Cirengganis tidak kami tayangkan dikarenakan ada satu dan lain hal. Gua Cirengganis memiliki sumber mata air yang mana dipercaya bahwa airnya dapat membuat awet muda. Gua Cirengganis memiliki arti nama. Gua itu lubang, Ci itu air bahasa Sunda wiwitan. Renggan itu perjuangan, Is itu ujungnya bahasa dari manis. Di dalamnya ada tempat yang rata. Tempat tapa beratanya Raden Siliwangi, keturunan puncak kedua dari Kian Santang. Karena puncak kesatuannya Kian Santang, kedua adiknya Anggalarang, terus Wala Sungsang dan masih banyak lagi. Selain dikenal sebagai tempat semedi Raden Siliwangi, Gua Cirengganis lebih dikenal akan air yang dipercaya bisa membuat awet muda. Saat tim berkunjung, memang cukup banyak wisatawan yang membasuh dirinya di air awet muda tersebut. Sekian perjalanan dari tim Bertiga TV menelusuri makam-makam atau tempat keramat di Pangandaran. Sebenarnya masih banyak lagi tempat keramat di daerah Pangandaran, akan tetapi karena waktu yang tidak cukup banyak atau waktu yang terbatas, pada akhirnya kami hanya dapat menyajikan video tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Apabila ada informasi yang memang kurang akurat, kalian boleh tambahkan di komentar. Dan jangan lupa subscribe-nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.